Buahnya ikhlas sekarang. Ini saya ambil dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fit Thoriq Ilallah, An-Niyah wal Ikhlas. Ini saya sebut sumbernya, pengarangnya. Maksud saya ini kan mahasiswa-mahasiswa semua. Kalau ada yang ingin ngecek kitabnya silahkan, mungkin berkepentingan untuk bikin tulisan. Buahnya ikhlas itu antara lain jiwamu tenang. Kalau kamu fokusnya hanya Allah saja, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu. Beda dengan yang lain. Kalau orientasimu Allah saja, jiwamu pasti tenang. Kalau jiwamu tenang, rohanimu kuat, mentalmu tangguh, tidak mudah terpengaruh. Kalau kamu rohanimu kuat, jiwamu tenang, istiqomah jadi mudah. Ini 2 minggu yang lalu kita membahas istiqomah ya. Berarti di antara tipsnya untuk bisa istiqomah apa? Ikhlaslah. Orang itu sulit istiqomah biasanya ketika ada motif lain dari kebaikan yang dilakukan. Misalnya kalian istiqomah sholat duha misalnya, terus niatnya, kata guru saya Pak, sholat duha itu sekian hari, sekian puluh hari, nanti mesti ada rezeki datang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Oh, terus kalian istiqomah berbulan-bulan duha. Kamu tunggu mana ini rezeki yang min haitsu la yahtasib ini kok tidak muncul-muncul. Akhirnya terus kamu jadi malas lagi. Istiqomahnya putus-putus. Coba kemarin lillahi ta'ala saja lebih aman, lebih mudah istiqomah. Jadi memudahkanmu istiqomah itu ikhlas. Maka kebaikan apapun, ayo dinawaitui lillahi ta'ala. Lebih nyaman untuk jiwa kita, lebih mudah untuk kita istiqomah. Kemudian ikhlas itu bisa membuat yang mubah tadi jadi ibadah. Makan itu, kalau kita nawaitu lillahi ta'ala, biar saya kuat beribadah, ya, yang semula mubah dia jadi ibadah. Kamu jogging pagi-pagi, jalan kaki, biar apa? Biar sehat Pak. Kalau saya sehat nanti saya ibadahku tambah berkualitas, tambah bangun malam kuat, tambah. Ini yang semula mubah saja dia bisa bernilai ibadah. Kamu ngopi itu kan mubah saja. Nah, kalau kamu bisa ngatur niatnya, saya ngopi ini biar kuat melek Pak. Kalau kuat melek, saya bisa tahajudnya bisa tidak terganggu oleh ngantuk bisa. Loh, niatnya ibadah. Bukan nonton sepak bolanya, tapi ibadahnya. Jadi yang mubah bisa jadi ibadah. Kalau ditempeli ikhlas lillahi ta'ala, untuk kepentingannya Allah, ujungnya tetap Allah saja. Kemudian bahkan keinginanmu untuk ikhlas, nawa itu ikhlas, itu sudah ada pahalanya sebelum dilakukan, bahkan sebelum tuntas pun sudah ada keutamaannya, ada pahala-pahala dari Allah. Niat baik saja itu kan sudah pahala. Ya niat yang baik itu kan ya niat lillahi ta'ala. Jadi sebelum dijalankan kebaikan itu masih dalam bentuk niat saja untuk Allah, itu sudah pahala, apalagi sudah dijalankan. Kemudian tentu saja ikhlas itu membuahkan pertolongan dan perlindungan Allah. Kalau ini sisi vertikal. Sisi horizontalnya apa? Membuat kita kuat, teguh saat ada kesulitan. Jadi makanya orang itu yang orientasinya Allah saja, kesulitan apapun tidak membuat dia gelisah. Nah, itu seperti munajatnya Nabi waktu beliau dikejar-kejar di Taif, dilempari batu itu kan. Beliau bilang, in lam takun wadiban alayya fala ubali.
Meskipun aku berdarah-darah seperti ini, ditolak oleh umatku sendiri, dikejar-kejar seperti orang gila, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Oh, ini berarti apa? Mentalnya kuat, teguh menghadapi persoalan. Kalau cuma ndak lulus ujian terancam DO, ndak masalah. In lam takun wadiban alayya fala ubali ya Allah. Tapi kalau ndak lulusmu karena males, ya Allah marah. Jadi lakukan kebaikan semaksimal mungkin. Kalau hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, ndak masalah. Yang penting Allah ridho. Allah itu ridho karena engkau tidak nabrak aturan-aturan yang Dia tetapkan. Jadi ini buahnya orang ikhlas. Dari vertikal, horizontal, ke dalam, keluar, itu buahnya sangat positif. Latihanlah untuk jadi orang ikhlas. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang muhasabahnya, ayo dicek dalam diri kita ini sudah ada kualitas ikhlas atau belum. Ini ada beberapa ciri. Kita ambil dulu ciri umum ya. Ini tanda-tanda kita sudah ikhlas. Yang pertama apa? Melakukan sebaik mungkin kebaikan termasuk ibadah meskipun sedang sendirian. Nah, ini berarti kita ciri-ciri orang ini ikhlas. Fokusnya Allah saja. Kalimat meskipun sedang sendirian ini penting. Karena kadang-kadang kita itu kalau pas banyak orang gayane, kalau ngimami suratnya panjang-panjang. Tapi begitu sendiri yo kulhu sama ina atau ina. Cowopet sholatnya. Itu ciri-ciri kamu ada riyaknya. Jadi biasanya kan begitu kita kalau ada banyak orang pamernya dikedepankan. Itu kemungkinan tidak ikhlas. Baik kalau pas banyak orang saja. Kalau tidak ada orang aslinya kelihatan. Ini ciri-ciri belum ikhlas. Tidak lillahi ta'ala, masih karena orang. Yang kedua, masih mau mendengarkan nasihat atau petunjuk. Orang itu ketika ingin dekat dengan Allah, ingin perjalanannya lurus menuju Allah, itu biasanya takut salah jalan, takut tidak diridhoi Allah. Ini membuat dia tidak berhenti belajar. Ketika dia tidak berhenti belajar, ya dia terbuka terus untuk memperbaiki diri. Biar tambah dekat dengan Allah, biar tambah dekat dengan Allah. Jadi cirinya orang ikhlas itu semangat belajarnya tinggi. Kenapa? Dia ingin lebih baik, lebih dekat terus pada Allah. Khawatir keliru, jangan-jangan mulutku saja yang lillahi ta'ala, tapi perbuatanku belum. Maka dia berusaha terus-menerus untuk belajar. Yang ketiga, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol dan tidak suka dipuji. Ini mungkin mirip kita ya, cuma dibuang tidaknya. Kita kan ingin selalu menonjol, ingin selalu unggul. Kalau dicueki kita marah-marah. Jadi kalau ada yang muji senang. Nah, ini kemungkinan ya kebaikan yang kita lakukan karena orang. Kan sekarang kita melakukan apapun kan kita posting itu kan, kita foto, kita posting biar orang tahu. Itu kalau tidak ada yang jempoli, tidak ada yang muji, tidak ada yang kita mungkin sedih sekarang. Sudah posting 1 hari lebih loh ya, ini kok yang jempoli cuma 2 misalnya. Nah, ya, 2 itu pun ya cuma teman satu kamar. Nah, kita sering begitu, kamu gelisah melakukan, kamu nunggu dipuji orang. Padahal teman satu kamarnya 3, berarti yang satu nggak jempoli juga. Nah, kita ingin
hari ini kan peradaban hari ini tuh peradaban yang sering saya sebut istilahnya FOMO itu kan, fear of missing out. Kita khawatir hilang, ingin kelihatan terus, ingin menonjol terus. Melakukan kebaikan kalau tidak diposting kan kita rasanya ada yang kurang. Kadang-kadang sholat saja kan kita posting, berangkat ke masjid nih, terus nanti di depan sana, ya kan, terus duduk paling depan nih misalnya, terus wah, terus gitu. Kadang-kadang sholatnya pun kamu taruh HP-mu di syuting, ngaji juga begitu kamu, ingin selalu kelihatan. Nah, baik, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol, tidak suka dipuji. Bahwa orang muji monggo saja, itu bukan yang saya kejar. Bahwa saya kok kelihatan unggul, kelihatan menonjol di antara yang lain, tidak masalah. Tapi itu bukan target. Kemudian selalu muhasabah. Tidak merasa sudah paling benar, sudah paling ikhlas, sudah paling nomor satu. Dan yang terakhir, lebih suka beramal diam-diam, secara rahasia. Nah, tidak suka pamer itu. Ini memang agak kebalikan peradaban hari ini. Peradaban hari ini itu orang selalu ingin kelihatan. Mungkin juga mental kita itu, kalau kita kan sering kalau ada apa-apa, tidak ada fotonya hoax, tidak ada videonya hoax. Jadi akhirnya bawah sadar kita itu melakukan apapun ada fotonya, ada videonya. Jadi mungkin peradaban hari ini tuh bisa kita sebut peradaban riya. Pamer terus apa-apa pengen dipamerkan. Ini agak hati-hati ya, ini untuk jiwa kita agak masalah orang yang selalu ingin pamer. Kata Syekh Zunun Al-Misri lebih tegas lagi. Kata beliau, orang ikhlas itu adalah orang ketika dipuji atau dicela, dia tidak akan terpengaruh. Pujian dan celaan itu dianggap sama. Kalau dia yakin ini kebaikan, dipuji orang atau dicela orang, dia tetap melakukannya. Ada yang ngasih jempol atau tidak, saya yakin ini baik, ya saya jalan. Ini orang ikhlas. Yang kedua, lupa kalau sudah melakukan kebaikan. Ini berarti orangnya ikhlas. Misalnya sudah memberi utang teman bulan yang lalu, itu mungkin 10 tahun lagi masih diingat. Wah, kamu dulu zaman kuliah kalau bukan. Nah, jadi dieling-eling terus. Temannya hutang 20.000 saja. Ini kamu dulu itu 20.000 belum kamu bayar loh sampai sekarang. Baik, ya berarti memang ya tidak salah, cuma belum ikhlas. Ikhlas itu biasanya tidak dianggap lagi. Sudah melakukan kebaikan, ya sudah saatnya kebaikan selanjutnya. Jadi tidak hanya mengagumi kebaikan yang lama, tapi selalu memproduksi kebaikan yang baru. Cirinya orang ikhlas. Terus yang ketiga, lupa hak-hak dari amal solehnya. Jadi tidak mikir reward. Wah, sampean melakukan ini itu harusnya dapat pahala sekian loh harusnya. Ya tidak apa-apa lah, monggo terserah Allah saja urusan besarnya balasan pahala. Tidak berpikir ke sana sudah. Menurut saya ini baik, ya sudah. Oh, sampean rajin ke masjid loh. Wah, berarti setiap sholat pahalanya 27 derajat. Ya alhamdulillah monggo, tapi fokusnya tidak ke situ. Jamaah itu baik, dianjurkan, ya saya ikut jamaah ke masjid. Pahalanya dilipat gandakan berapapun, atau jangan-jangan sekarang sudah tidak 27 lagi karena kursnya mungkin berubah. Itu serahkan saja pada Allah kalau tentang itu. Jangan-jangan kamu protes, zaman dulu 27 sekarang masih 27 juga ya harusnya. Monggo lah, pokoknya kamu jamaah saja lah sudah. Tidak usah terlalu dipikir hak balasan dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri ikhlas kalau menurut Syekh Zunun Al-Misri. Baik, kita lanjutkan.
Ada tips dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena tadi ada hubungannya dengan riya, Syekh Ibnu Athaillah menyarankan strategi uzlah. Namanya khumul. Khumul itu menyembunyikan diri, mengubur diri, itu khumul. Makanya mungkin ini istilah ini diserap oleh bahasa Jawa jadi kemul. Kemul itu selimut. Kalau kita pakai selimut kan tidak kelihatan. Kata saya Ibnu Athaillah, idfan wujudaka fi ardil khumuli, fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nata ijuhu. Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tidak dikenal. Sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tak akan berbuah sempurna. Kalau kesusu ingin tampil, kesusu ingin kelihatan, ya kita tidak akan tumbuh. Untuk bisa tumbuh, kita harus masuk dulu tidak kelihatan. Nah, ikhlas juga begitu. Ayo kita latihan ikhlas dulu, jangan kesusu pamer dulu. Jangan kesusu ingin dikenal, ingin tampil, ingin terkenal dulu. Ayo menyempurnakan diri dulu. Ayo melatih diri dulu sampai di level ikhlas yang kita tidak lagi punya pamrih duniawi, target-target yang tidak penting selain Allah. Kalau sudah mampu ikhlas, saatnya kita kelihatan. Pasti akan kelihatan. Maka strateginya menurut saya Ibnu Athaillah khumul. Jangan kesusu pamer, fokus saja pada perbaikan diri sampai ke level ikhlas. Jadi strategi pertama ini. Strategi kedua, di sini kita baru ketemu mahabbah. Untuk bisa ikhlas, hubungan kita dengan Allah, ayo kita tingkatkan ke level mahabbah. Tidak sekedar level formalitas, kewajiban, apalagi keterpaksaan. Kenapa kalau di level mahabbah lebih mudah ikhlas? Karena dalam hubungan cinta, orang itu yang jadi fokus, yang jadi perhatian, yang jadi target keinginan itu hanya yang dicintai. Dalam cinta orang bahkan mengorbankan dirinya, egonya demi yang dicintai. Loh, ini kalau yang kita cintai Allah kan berarti hidup kita tadi ikhlas itu kan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja, otomatis terpenuhi. Jadi begitu relasi kita dengan Allah adalah relasi cinta mahabbah, otomatis tanpa diminta hubungan kita dengan Allah jenisnya jenis ikhlas. Jadi ikhlas itu kan yang dalam mahabbah itu kan cirinya apa? Mahabbah itu unconditional, tanpa syarat. Orang yang benar-benar cinta itu kan kalau melakukan kebaikan untuk yang dicintai itu kan tanpa syarat. Tanpa aku cinta padamu asal engkau mau begini ya begitu, itu namanya belum cinta. Ini di sesi-sesi cinta sudah bolak-balik dijelaskan. Cinta yang sejati itu unconditional. Aku mau sama kamu asal IP-mu minimal 3,7 lah kalau masih. Nah, ini namanya tidak cinta. Aku mau asal gajimu sekian, ini namanya kondisional. Kalau cinta itu unconditional. Jadi sama Allah juga begitu. Tidak pakai tawar-menawar. Kenapa kok kamu serius sekali ibadah? Biar Allah itu memberi anugerah, saya bisa kaya raya, saya punya banyak karomah, bisa jalan di atas air, atau saya punya apa. Tidak itu, tujuanku Allah saja. Jadi fokusnya hanya Allah saja, orientasinya hanya ridhonya Allah saja. Kayak kalian yang sedang jatuh cinta, itu kan ketika membahagiakan yang kamu cintai, itu kan senangnya luar biasa. Ya tidak harus pacarmu, orang tuamu pun
yang sangat kamu cintai, kalau kamu bisa membahagiakan mereka, itu kan senangnya luar biasa. Maka cintailah Allah. Otomatis hubunganmu dengan Allah berubah jadi hubungan ikhlas tadi. Hubungan yang bersih, jernih. Tidak ada yang lain selain Allah saja. Nah, ini strategi kedua. Yang pertama tadi humul, yang kedua mahabbah. Ada tips dari Imam Ghazali untuk meningkatkan mahabbah kita menuju mahabbahnya Allah, cinta pada Allah. Jadi ini kalau bahasa saya teori dari mahabbah menuju ikhlas. Kata Imam Ghazali, ayo dipikir pelan-pelan ya. Orang itu sebenarnya secara alamiah itu harusnya mencintai Allah. Nah, ini rutenya ini. Yang pertama apa? Orang itu biasanya muhibbun li nafsihi. Cinta pada dirinya. Ini yang disebut ego tadi. Jadi ingin menyenangkan dirinya itu muhib li nafsihi. Orang ini karena ingin menyenangkan dirinya, muhibbun li nafsihi, pada akhirnya muhibbun lil muhsin alladzi ahsana ilaihi. Dia juga sebagai efeknya apa? Cinta pada orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang menyenangkan dia, membahagiakan dia. Nah, ini secara natural begitu. Orang itu secara alami cinta pada dirinya, berarti sebenarnya dia jika cinta pada orang lain yang membahagiakan dirinya. Nah, itu muhsin alladzi ahsana ilaihi. Berarti apa? Sebenarnya kita itu punya fitrah al-muhib lil muhsin. Kita itu sebenarnya cinta pada orang baik. Jadi karena orang baiklah yang punya kemungkinan berbuat baik padaku. Siapapun itu orang baiknya. Nah, kalau naik lagi satu level sebenarnya dari orang baik. Kenapa sih kok kita cinta pada orang baik? Karena dalam diri orang baik ada kebaikan. Berarti apa? Sebenarnya kita itu mencintai kebaikan. Kalau kita mencintai kebaikan, kalau kita berpikir lagi lebih dalam, sebenarnya ada Sang Maha Baik, yaitu Allah. Jadi semua tadi pada ujungnya, kalau kita mau merenung agak dalam, sebenarnya cinta kita itu harusnya sudah tumbuh pada Allah. Hanya saja selama ini kita tidak pernah merenung sedalam itu. Nah, ini nanti bagian yang harus kalian ulang. Dengarkan lagi ya, bahwa manusia itu pertama-tama dia pasti ingin membahagiakan dirinya, cinta pada dirinya. Otomatis berarti dia juga akan cinta pada orang yang membahagiakan dirinya, bisa membahagiakan dirinya. Orang baik yang bisa membahagiakan dirinya, berarti sebenarnya dia juga cinta pada orang baik. Siapapun orang baik, ini punya potensi berbuat baik pada dirinya, sehingga siapapun orang baik perlu dicintai. Orang baik itu disebut orang baik sebenarnya karena ada kebaikan dalam dirinya. Berarti yang kita cintai sebenarnya adalah kebaikannya. Kalau kita cinta pada kebaikan, jangan lupa ada Sang Maha Baik, yaitu Allah. Jadi puncaknya cinta itu harusnya Allah. Kita mencintai apapun dengan alasan apapun itu kalau ditarik ujungnya pasti Allah. Anda, Bapak, saya tidak cinta kebaikan, yang saya cintai kecantikan, keindahan. Loh, emangnya yang maha cantik, maha indah siapa? Kalau bukan Allah. Tidak kok Pak, saya cinta kegagahan. Kalau cuma indah, cantik, saya tidak terlalu tertarik.
Saya suka yang maco-maco, yang tidak terlalu. Iya, yang maha gagah siapa lagi kalau bukan Allah. Jadi cintamu pada apapun, kalau kamu renungi sampai puncak, tetap ujungnya ya ketemu Allah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalian tidak mencintai Allah. Berarti tidak ada alasan kalian itu melakukan apapun tidak secara ikhlas. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada pendukung dan penghalang. Saya agak cepat ya waktunya. Ini real time sekarang. Kalau di rekamannya mungkin belum nyampe 1,5 jam. Karena kita mulainya agak telat. Nah, pendukungnya ikhlas itu tentu saja ilmu. Ini pasti. Tidak mungkin ikhlas bisa sempurna, utuh, utama tanpa kita paham apa itu ikhlas. Malam ini sedikit-sedikit kita belajar tentang ikhlas, itu paling tidak kan kita sekarang tahu bagaimana cara kita ikhlas. Maka ilmu jadi kunci. Yang kedua sahabat. Ya tentu saja orang-orang sekitar kita mendukung. Kalau sekelilingmu orang-orang toksik semua, Yo, kamu tidak akan jauh-jauh dari situ. Cari teman yang enak. Jadi yang mendukung pertumbuhan jiwamu menuju keikhlasan. Yang ketiga, mujahadatun nafas, kemampuan memerangi diri, kemampuan mengendalikan diri. Semakin orang canggih mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, semakin mudah nanti mengarahkan pada ideal-ideal hidup, termasuk keikhlasan. Yang keempat, jangan lupa isti'anatullah. Isti'anatullah itu kesadaran untuk minta pertolongan pada Allah. Jangan merasa sudah hebat, sudah bisa, karena Allah lah yang membolak-balik hati kita. Yang kelima, sadar bahwa kita ini fana, dunia ini fana. Maka eman-eman pamrih amal baik kok hanya duniawi. Eman-eman pamrih amal baik kok hanya sukses sekarang. Hidup hari ini itu tidak segalanya. Jadi yang lebih hakiki besok, setelah hidup hari ini. Nah, kesadaran ini akan memudahkan kita untuk ikhlas. Penghalangnya ikhlas tentu saja ada riya. Tadi dijelaskan ujub, merasa sombong, merasa besar, takabur, sombong, hasud. Selama masih ada kedengkian pada siapapun, sulit kalian ikhlas. Karena orang hasud itu targetnya bukan Allah, tapi hancurnya orang yang dia benci. Jadi, ini hati-hati karena hasud itu kalian ingin orang yang kalian benci hancur, kalian tidak sadar sebenarnya engkau sendirilah yang hancur. Karena kedengkian itu merusak dirimu. Makanya di surat Al-Falaq itu secara khusus kita diminta berdoa, berlindung dari orang-orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud itu bisa melakukan apapun yang merusak, bahkan merusak dirinya sendiri tidak masalah, asal orang yang dia hasuti juga rusak. Nah, ini merusak keikhlasan. Peradaban hari ini kan antara lain diwarnai follower dan hater. Nah, boleh kamu tidak suka, boleh kamu tidak cocok, tidak setuju dengan sesuatu, tapi semoga tidak nyampe pada level hasud ini. Kebencianmu membuat cita-cita hidupmu hanya kehancuran yang kamu benci. Dan yang terakhir, munafik. Munafik ini orang yang antara ideal dan realitasnya tidak nyambung. Tentu saja tidak mungkin bisa ikhlas orang yang munafik. Jadi ini pendukung dan penghalang.